Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf wa jami'i masyayikhi wa syayikhina khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Mujibir lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana bin? Walau lam yakun. Walau lam yakun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bit-tabi'in. Walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana dzalika kafiyan fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin. Orang wa in lam yakun mongko lamun ora ana fil ma'siyati iku ing dalem maksiat illa tabaddulul ismi angin kejaba bergantinya nama. Jadi ternyata orang yang bermaksiat, maksiat itu efek sampingnya bukan hanya zahir, bukan hanya batin, tapi orang itu bisa berganti nama. Contoh, Pak Dasuki awalnya sering ke masjid, tahu-tahu pindah cangkruan di situ, suka minum sumpama. Kira-kira namanya diganti apa enggak? Ganti, pasti diganti namanya. Ternyata orang yang maksiat itu bukan hanya yang terganti, bukan hanya zahir, fisik, batinnya, tapi panggilannya itu bisa. Oh, ada lagi panggilan. Saya itu punya teman namanya, nggak apa-apa ya, namanya Udin Kondom. Ini serius. Karena ya itu tadi, nggak perlu tak jelaskan. Pokoknya panggilannya Udin. Nah, orang yang seperti itu banyak. Karena dia maksiat, bukan hanya zahir, fisik dan batinnya yang, tapi panggilannya bisa berubah. Lakana dzalika kafian fa innaka mongko setuju idza kana ta'ian. Ketika kita semua itu ta'ian, taat ya kepada Allah, tu sama bil muhsin, sampai akan ketika sampai taat kepada Allah, maka Anda akan dipanggil orang muhsin, orang yang mengerjakan kebaikan. Muhsin itu artinya orang yang mengerjakan kebaikan. Wa idza kunta asyan, ketika sampean bermaksiat, intakola, maka akan berpindah ismuka, apa nama Anda, ilal musii, dipindah apa namanya, orang yang tercela. Kalau sampean taat kepada Allah, sampean mendapat julukan muhsin. Tapi ketika sampean bermaksiat, julukannya berubah menjadi orang yang musik, orang yang tercela, atau al-mu'rid, orang yang berpaling. Maka ternyata efek samping maksiat bukan hanya dalam badan, fisik secara zahir atau batin, ternyata panggilannya juga sama. Ada di sini namanya panggilan Udin Copet, ada. Karena dia sering nyopet. Pokoknya begitulah ya. Jadi yang berubah bukan hanya itu. Hadza fi intiqalil ismi, ini baru perubahan nama. Fa kaifa bintiqali asari min tabaddulil halawati ta'ati. Bagaimana jika yang berganti, jika yang berubah itu adalah asar min tabaddulil halawati ta'ati, saking bergantinya manisnya ketaatan, bi halawatil maksiati, saking dari nikmatnya maksiat. Maksudnya begini, saya sering katakan, kenapa orang itu maksiat? Kenapa? Pertanyaannya, karena dia belum merasakan nikmatnya
taat. Kalau orang itu sudah tahu nikmatnya taat, nikmatnya ngaji, nikmatnya sholat, nikmatnya itu, dia nggak akan maksiat. Karena maka kita ini kadang nyerempet-nyerempet maksiatnya dikit-dikit. Kenapa? Memang semua ini kita ini belum bisa betul-betul menikmati lezatnya taat. Oh, kalau sudah tahu lezatnya taat, sudah nggak tertarik sama maksiat, itu sudah nggak tertarik. Maka kata doanya Imam Sya'rawi itu, ya Allah ya Rabb, semoga saya dijauhkan dari nikmatnya maksiat, gantilah dengan nikmatnya taat. Jadi itu diganti, doanya ganti. Jadi jangan sampai kita melakukan maksiat merasa nikmat. Kenapa orang-orang itu pada dia masih merasakan nikmat, enak, masih merasakan enak. Hakikatnya nggak enak, hakikatnya tidak enak. Dia hanya ketipu aja. Hakikatnya nggak enak orang maksiat. Contoh, ada orang kaya korupsi, enak, punya duit banyak, enak nggak Pak? Enak. Tapi tetap hidupnya was-was Pak. Nggak tenang, tetap sudah nggak enak. Ya udah nggak enak. Kelihatannya aja, punya rumah, tapi jiwanya nggak enak, terganggu. Mau kesini takut, mau ini nanti bagaimana? Nggak enak. Nah, itu contohnya. Maka minta badulil halawat itu arti bi halawatil maksiat. Jadi berganti manisnya taat, berganti jadi manisnya maksiat. Ya naudzubillah min, jangan sampai. Pokoknya kita belajar kalau doa ya Rob, semoga saya tidak merasakan nikmatnya maksiat. Itu doanya begitu. Jadi sampai kalau maksiat ya nggak ngerasa enak. Maka kayak kita ngaji, mungkin untuk awal-awal nggak enak ngaji kumis begini aja. Tapi kalau sudah mulai kecanduan, mulai merasakan nikmat, itu kalau nggak ngaji sekali ada yang kurang. Coba sampai istiqomah terus ngaji terus, nantilah merasakan enaknya ngaji itu di mana? Nah, maka dawuhnya Kanjeng Nabi itu jelas, orang yang duduk seperti ini namanya majelis ilmu, itu lebih baik dibanding sampean punya kuda sampean sedekahkan. 1000 kuda disedekahkan, itu lebih baik duduk ke begini nih, ngaji majelis ilmu. Nah, sampai duduk di majelis ilmu begini ngaji itu lebih baik dibanding memerdekakan budak 1000. Nah, sampai kumpul orang alim itu lebih baik dibanding sampai ibadah 1000 tahun. Coba ini sampai karena kenapa kok? Karena tahu lah ibadahnya Pak Dasuki ya begitu saja. Daripada ibadah, karena gini, ibadah kalau tidak punya ilmu bahaya, ditolak. Allah pasti menolak. Maka sampean selama ini yang ibadahnya belum didasari ilmu, ya sudah mulai sekarang diulangi. Gitu loh. Man amala bila ilmin fawa raddun. Orang barang siapa yang beramal tanpa ilmu ditolak. Nah, maka ini pentingnya ilmu, pentingnya ngaji itu di sini. Maka kenapa kita itu kadang masih suka maksiat, Gus? Karena kita belum merasakan nikmatnya taat. Coba orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau kumpul melihat saja seneng Pak. Perasaan itu enak aja sudah, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, coba sampai pernah menghadiri maulid, yang hadir itu habib-habib yang sepuh-sepuh itu hadir doang, padahal di dalam itu bisa nggak rokokan 1 jam Pak. Itu ya enak saja. Lu serius ini. Sampai kalau coba menghadiri maulid yang hadir itu, wah luar biasa. Itu enak aja pokoknya. Ya kalau enak itu kan susah menjelaskan.
Gus, kenapa kok enak? Ya enak, ya gimana ya, pokoknya enak. Jadi nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Makanya selama ini Pak Dasuki itu, jika Pak Dasuki itu menyerahkan cinta dengan mata, apa jadinya kalau orang itu menua dan buta? Selama ini Pak Dasuki itu cintanya hanya dari mata. Apa jadinya kalau nanti tua dan buta? Ya nggak cinta lagi berarti. Lah sampean kumpul majelis model gitu, itu sampean kalau mandangnya pakai mata saja nggak sampai, Pak. Ya dapatnya ya cuma begitu. Tapi kalau sudah pakai hati, di situ tuh pewanas, wah nggak enak. Kalau logika ya, usek-usekan, ini nggak enak. Tapi kalau pakainya hati, beda rasanya. Nggak sampai sekali-sekali hadir. Nah, kalau sampean menyerahkan cinta hanya dengan mata, apa jadinya kalau sudah menua dan buta? Nggak bisa. Maka mata itu ya sekedar sekali-sekali, kalau yang bening-bening enggak apa-apa. Walladzatil khidmati biladzatis syahwati. Kita itu jangan sampai berganti kenikmatan khidmah kepada Allah berganti jadi kenikmatan syahwat. Jangan. Jadi kita sudah biasa nikmat sholat, nikmat ini, nikmat, jangan sampai nikmat ini berganti jadi nikmat syahwat, nuruti hawa nafsu. Ada fi tabaddulil asar. Ini namanya bergantinya asar. Tabaddulil asar. Fa kaifa bitabaddulil wasfi ba'da an kunta mausufan indallahi bimuhasinis sifati. Fayuk kasu al amru fatatasifu bil musawi al halat. Hadza fi tabaddulil asar. Ini namanya pergantian asarnya. Fa kaifa bitabaddulil wasfi. Bagaimana kalau yang berganti itu sifat? Berganti itu sifat. Bada'an kunta mausufan indallah. Setelah kamu mempunyai sifat baik di hadapan Allah, awalnya sampai taat, itu kan Anda nanti mendapat sifat baik di hadapan Allah atau al-muhasin sifat. Fayuk kasu mongko den balik apa al-amru perkara fatatasifu mongko Anda disifati bimusawil halati, dengan perbuatan atau laku orang yang tercela. Setelah Anda mempunyai sifat baik di hadapan Allah, lalu berganti menjadi orang-orang yang memiliki sifat buruk di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Ini namanya pergantian sifat. Hadza fi tabaddulil wasfi. Ini atau itu yang berhubungan dengan pergantian sifat. Fa kaifa tabaddulul martabat. Bagaimana ya kalau yang berganti itu martabat? Fa ba'da, jadi tadi sifat, yang sifatnya ada, dia mendapat sifat julukan sifat orang yang baik di hadapan Allah, terus berubah orang yang tercela di hadapan Allah. Bagaimana kalau yang berubah itu martabat? Martabat. Babada'an kunta inda minas sholihin sirtu indahu minal mufsidin. Sebelumnya dia mendapat kedudukan itu dia disebut dengan orang soleh, lalu menjadi orang-orang yang rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada bupati, ada wakil, macam-macam orang-orang besar, bupati. Anda melihat keren. Coba dia melakukan korupsi ketahuan, yang awalnya dia disanjung, jatuh. Ada kepala desa top,
ada RT top, ada DKM top. Ketika dia dibuka aibnya sama Allah, dia melakukan dosa, jatuh gitu Pak, martabat yang awalnya tinggi. DKM An-Nada top, tapi ketika dia melakukan maksiat, otomatis berpindah, martabatnya jatuh. Ini jadi maksiat itu punya efek samping, bukan hanya hati. Kalau hati dijelaskan, orang yang sekali melakukan maksiat hatinya ada titik hitam, maksiat lagi hitam lagi, maksiat lagi hitam lagi, sampai ketutup hatinya. Nah, maka saya kemarin ijazahkan sehari baca istighfar 100. Kanjeng Nabi Muhammad itu Pak, itu sudah distempel sama Allah, top orang yang disucikan, dijaga dari dosa. Nggak, pasti orang baik. Itu saja setiap hari masih baca istighfar 70 kali. Sampean-sampean kita ini tiap hari melakukan dosa tidak pernah istighfar. Coba, Kanjeng Nabi Muhammad itu udah distempel sama Allah, top, sudah. Wah, sudah tidak punya dosa, tidak punya ini, sudah stempel. Itu saja setiap hari masih baca istighfar 70 kali. Coba bayangkan. Nah, kita ini yang tiap detik, hampir tiap menit melakukan dosa, tapi nggak mau istighfar. Maka 100 kali istighfar setiap hari, sholawatnya 100 setiap hari. Nggak usah banyak malah. Yang penting tuh tiap hari istiqomah. 41 hari. Kok ada yang bolong, ulangi satu lagi. Kok ada yang bolong, ulangi satu lagi. Saya di mana-mana ini kampanye dua ini doang. Istighfar 100, sholawat 100. Udah enggak usah gaya-gayaan sehari sholawat 1000, enggak usah. 1000 sekarang sebulan libur Pak, sama saja. Nah, maka pokoknya sehari serah patok ini aja. Nah, nanti kalau sudah istiqomah, sudah kontinu sampai 41 hari, sampai mau tambah sholawat 1000, 2000 terserah. Nah, pokoknya dipatok sehari istighfar 100, sholawatnya serah, waktunya terserah. Pokoknya kalau lebih baik habis sholat, nah, sudah. Nggak usah zikir yang banyak-banyak. Sampai pasti nanti zikir banyak-banyak punya alasan. Gus, habis sholat ini udah jam masuk kerja, nggak jadi itu. Udah itu istighfar sama sholawat, nggak usah banyak-banyak. Buayanya kalau datang ke saung minta ijazah ini, minta, nggak pernah ada yang dibaca Pak. Walau ke saung, Gus ini ijazahnya ini, nggak pernah ada yang dibaca. Ini buat koleksi. Udah nggak usah, pokoknya istighfar serah. Pada suki 141 hari, sholawat serah. Udah nggak usah banyak-banyak, dua ini saja. Tapi kok sampai punya waktu senggang, tambahi la ilaha illallah. Tapi dua ini saja untuk awalan, nggak usah banyak-banyak. Kalau sudah istiqomah 41 hari, sampai mau nambah lagi nggak apa-apa, nggak usah banyak. Maka orang yang maksiat itu berubah dari sifatnya, dari martabatnya juga berubah. Yang awalnya dia dianggap orang soleh, ketika dia melakukan maksiat, sirtu indau musijin, dia akan jadi perusak. Maka kata guru saya begini, tirakat zaman akhir itu ndak usah tirakat banyak-banyak, ndak usah puasa, ndak usah. Sampean tirakat zaman akhir ini tidak usah berbuat maksiat, itu aja udah tirakat. Nggak usah sampai puasa 41 hari, benar nggak usah. Pokoknya tirakatnya itu tidak berbuat maksiat. Padahal setiap hari kita lu kok disuruh nggak bisa maksiat, ini gimana coba? Oh, luar biasa itu. Sampai jadi nggak usah deh. Nggak perlu banyak-banyak zikir, nggak usah. Yang penting sampai sehari nggak maksiat. Sampai hidup di Kerawang sehari nggak maksiat, top berarti. Iya, apalagi kalau malam, lihat mau nggak dilihat gimana ini. Bajir. Fa in kana ad-dunubu munfatihatan al-abwaba fi wajhi fastaghis billahi.
Fa in kana mongko lamun ana apa adu mana tadi sirtu wa ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirtu indahu minal khainin. Kalau sampean dulu sebelum bermaksiat sampean dipanggil orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, tapi ketika sampean bermaksiat Anda dipanggil dengan khainin, orang yang khianat atau ingat. Fa in kana mongko lamun ana apa sing ana apa adunubu dosa munfatihatan itu sudah terbuka al abwaba ing pintu fi wajhika di depanmu fastahis maka memohon pertolonganlah Anda billahi kepada Allah. Jika apabila macam-macam dosa itu sudah terbuka di depan hadapanmu, di hadapanmu. Contoh Pak Dasuki sudah, Gus ini di depan mata Gus, masa merem, kan nggak mungkin. Salaman kok merem kan kelihatannya nggak. Kalau diajak ngobrol kok merem itu kan nanti wah sombong Pak Dasuki kan gitu. Seandainya sudah memang maksiat itu dosa-dosa kita di depan mata kita, maka di dalam hati kita harus fastahis billah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu. Untuk apa? Untuk biar enggak condong ke sana. Contoh, sampean kumpul-kumpul, ada teman-teman kumpul cerita soal slot, soal macam-macam. Sudah di depan mata itu sudah. Bicara soal yang pokoknya bermaksiat. Sampean berdoanya, ya Rob, tolonglah hambamu. Itu terus biasanya kalau sampean sadar itu nanti tidak dicondongkan ke yang maksiat tapi ke yang toh. Nah ini kalau nggak di treatment, nggak latihan, nggak bisa Pak. Nggak bisa, kecuali orang-orang yang soleh ya sudah. Ini kalau kita mau praktek seperti ini itu harus seumpama ketika kumpul teman-teman lah, ternyata kumpul teman-teman ini yang dibahas maksiat saja seumpama. Padahal sampean setiap hari ketemu. Nah, maka sini fastagis billah. Di hati itu mau sampean jauhi langsung, bung itu teman sampean. Ya sampean minimal di hati harus fastagis billah, memohon. Walja dan ngungsi atau sampean tinggal, tapi tetap ada caranya ya. Ilaihi dia Anda mengungsi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqsu'at turabu dan Anda taburi apa ini? Debu ya. Ala rosika di atas kepala Anda, wakul dan ucapkan Allahumma ingkulni min dullil maksiati illa izzi ta'ati. Sampean kok sudah, ini praktekan sekali-sekali, tapi kalau di sini takutnya nanti dikira orang gila. Contoh Pak Dasuki sudah di rumah mikir, sudah kalut, mau melakukan hal-hal yang tidak baik seumpama. Keluar rumah, ambil tanah, taburkan ke kepala sambil berdoa, Allahumma ingkulni min dhullil maksiati illa izzi ta'ati. Wazur dan Anda ziarah shorihi al-awliya was sholihin, sampai ziarah ke makam-makam aulia atau sholihin, terus wakul ya arhamar rahim. Sampean kalau pokoknya pas sudah mau pengen melakukan maksiat, sudah mentok sudah, wah itu sampean kalau bisa keluar, ambil tanah, sampean taburkan ke kepala. Tujuannya apa? Itu kata musoneh bahwa Anda itu sudah hina. Jangan hinakan lagi diri Anda. Kita ini sudah jelek, tambahi maksiat tambah jelek. Itu tujuannya. Jadi segera meminta pertolongan kepada Allah, mengungsi hanya kepada Allah, dan taburi tanah di atas kepalamu, ditaburi. Apa tuh? Merasa hina. Ya Rob, saya hina sekali karena sudah berpikir ingin bermaksiat, sambil berdoa, Allahumma ingkulni, ya Rob, ya Allah, pindahkanlah kami dari hinanya maksiat menuju kemuliaan taat. Jadi Allahumma
kulni min dullil maksiati illa istiqati. Ya Rabb, ya Allah, pindahkanlah kami dari hinanya maksiat menuju kemuliaannya taat. Terus sampean ziarah ke makam-makam para wali, para orang-orang soleh, dan terus membaca ya arhamar rahimin gitu baca. Itu kalau memang sudah mentok, sudah tidak bisa mau. Nah ini sekali-sekali praktek. Tapi kalau di sini pasti di orang gila. Ya coba Pak, tahu-tahu Pak Dasuki keluar rumah, banyak orang terus ngambil tanah terus ditabur, itu pasti Pak Dasuki gini, pasti begitu tetangga-tetangga, karena belum pernah ngaji. Kalau udah pernah ngaji, oh iya berarti Pak Dasuki mau berbuat maksiat nggak jadi, karena takut kepada Allah dia melakukan itu. Tapi kalau yang nggak tahu, itu ngapain Pak Dasuki begini? Ini dikira pasti begini, oh Pak Dasuki begini. Nah itu pasti karena belum tahu, makanya ngaji itu penting. Ya, kalau sudah tahu, oh iya nanti kalau sampean memang mentok, sudah kepentok ingin melakukan maksiat, ya, caranya tadi sambil berdoa, Allahumma ingkulni min dullil maksiati illa izzitoati. Atau sampean ziarah ke makam-makam wali atau ke makam-makam orang soleh. Aturidu an tujahida nafsaka wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim